Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, marilah acara diseminasi ini kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara pagi ini diberi kemudahan, kelancaran. Bapak Ibu, adapun acara pagi ini adalah saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan rangkaian tugas CGP, yaitu modul setiap habis modul pasti ada aksi nyata. Adapun aksi nyata ini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentunya di sekolah kita sudah berjalan budaya positif, ya? Contohnya apa saja? Siapa yang menyebutkan? Pak Pur, contoh budaya positif di sekolah kita? 3S. Iya, 3S. Kalau sekarang sudah tambah ya, 5S ya? 5S. Apa lagi? Pak Fat? Pembiasaan apel pagi. Ya, betul sekali, pembiasaan apel pagi 5S. Itu semua adalah salah satu contoh penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, ya. Kita belajar bersama, ya, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini ada 6. Ya, konsep utama budaya positif itu apa saja? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Banyak sekali nih Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu selalu setia di sini menemani saya minimal 60 menit. Apakah budaya positif itu? Atau apa budaya positif atau ekosistem positif? Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, karena guru itu diibaratkan sama dengan petani. Bapak Ibu, hakikatnya kewajibannya petani itu sama dengan seorang pendidik. Petani itu menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memberi pupuk, melihat kondisi tanahnya, memelihara padi, membasmi ulat-ulatnya atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi guru seperti hanya petani, karena setiap anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kita hanya menuntun saja. Karena anak dilahirkan sudah ada coretan-coretan yang sama-sama. Coretan-coretan itu kita yang menyebarkan. Kalau coretannya bagus, kita yang menuntun untuk menjadi lebih tebal. Kalau coretan jelek, kita yang belajar, kita yang menuntun untuk menghapusnya. Gitu Pak Ibu. Sekarang kita belajar tentang perubahan paradigma. Nanti saya minta tolong Bapak Sanjit ke depan. Ada si A, ada si B. Si A mengepalkan tangannya, di depan tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Terus si B berusaha untuk meraihnya, ya. Si B berusaha untuk meraih,
kelas. Bu Ana, saya minta sekali lawan ya, Bu Yuni. Sekarang di depan. Bu Yuni sama Bu Nani. Bu Yuni sebagai si A, Bu Nani sebagai si B. Dianggap tangannya Bu Yuni itu ada sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Bu Nani sebagai si B berusaha untuk membuka tangannya Bu Yuni. Bu Yuni berusaha mempertahankannya, Bu Nani berusaha merayunya, membujuknya segala cara agar Bu Yuni mau melepaskan genggaman tangannya. Oke Bapak Ibu, kisah kenapa Bu Nani? Oh, Bu Nani tidak bisa membuka karena Bu Nani berusaha dengan sangat kuat sekuat tenaganya untuk mempertahankan benda yang dianggap sangat penting. Terima kasih Bu Nani, Bu Yuni. Tepuk tangannya mana? Ya. Itu menggambarkan bahwa posisi kontrol, namanya kontrol adalah siapa Bapak Ibu? Bu Nani atau Bu Yuni? Bu Yuni, ya, pintar sekali Bapak Ibu Berharga Jaya ya, hebat sekali. Jadi yang memegang kontrol adalah Ibu Yuni, terdapat sebagai si A. Jadi apapun yang menjadi kontrol adalah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita, tapi diri kita yang berposisi sebagai apa? Kontrol, sebagai kendali. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol. Dr. William Besser menuliskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid, karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid, tampaknya kita mengontrol, tetapi hal itu terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi aslinya yang mempunyai kontrol adalah murid itu sendiri. Jadi kalau guru bisa mengontrol murid itu adalah hanya ilusi. Oke? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini paham ya Bapak Ibu ya? Yang ketiga, ilusi juga bahwa semua penguatan positif, penghargaan, juga terus-menerus, efektif dan bermanfaat. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ilusi semua. Ini menurut teori kontrol William Besser. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Sekarang kita belajar bersama tentang bagaimana seseorang bisa berubah paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kalau kita ingin membuat kemajuan di sekolah kita, ya, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita sendiri yang harus berubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penggunaan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, perubahan, cara merubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Ya, ada perbandingannya stimulus respon ke teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana stimulus respon atau teori kontrol ya? Teori
kontrol tentunya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berbuat buruk atau berbuat baik semuanya mempunyai tujuan. Kalau menurut teori kontrol, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kalau teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang stimulus respon, kode berpikir menang atau kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Respon. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikir yang menang untuk menang. Kalau yang tadi stimulus respon, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau teori kontrol sama menang. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, menambah semangat kita. Kita tepuk wow dulu ya. Kita beri tepuk wow dulu. Wow. Caranya? Sama-sama ya. Sama-sama. Tepuk wow. Beri W, beri O, beri W. Wow. Terima kasih, masih semangat ternyata meskipun sudah pukul 10.30. Lanjut ya. Konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Benar begitu Bapak Ibu ya? Kita ingin menyampaikan disiplin positif, menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah baik? Apakah masih perlu diperbaiki lagi? Itu tergantung kepada kita ya. Banyakkan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin adalah wujud dari tanggung jawab. Apa lagi? Melakukan sesuatu sesuai aturan. Ya, betul sekali. Ada lagi? Sesuai tempat dan sesuai waktu. Kasih saya tepuk tangan untuk Bapak Hasanuddin. Dulu Bapak Ibu ya, dulu kita berpikiran ya, di benak kita berpikiran disiplin itu sama dengan tata tertib, sama dengan teratur dan kebutuhan pada peraturan. Biasanya disiplin dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak-anak melanggar disiplin, pasti akan diberi hukuman. Padahal itu hukuman adalah alternatif terakhir, pilihan terakhir kita memberi hukuman kepada anak-anak itu. Nanti kita akan belajar tentang hukuman itu apakah berakibat baik untuk anak didik atau tidak. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang belajar. Itu arti disiplin. Disiplin diri membuat orang kembali konvensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi ada tujuannya sebagaimana saya katakan tadi, setiap orang berbuat itu memiliki tujuan. Dengan kata lain, seseorang disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka melakukan tindakan tersebut ada nilai-nilai kebajikan universal, bukan kebajikan dirinya sendiri ya, tapi kebajikan universal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin
telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kalau ada hukuman, tentunya anak akan menjadi tidak nyaman, ya? Dan melakukan sesuatu karena takut dihukum, bukan karena pengaruh internal dari dirinya sendiri. Ya Pak Ibu, lanjut. Kita akan belajar tentang peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Kelasnya dengan ini ya, peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Sudah saya mendengar ya? Kalau saya baru mendengar ini keyakinan kelas saat di CGP, karena setahu saya itu hanya peraturan. Tidak ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Setelah untuk CGP, ternyata yang lebih utama adalah keyakinan kelas, karena peraturan sekolah itu. Karena peraturan sekolah hanya yang membuat hanya salah satu pihak, misalnya guru kelas. Yang membuat peraturan adalah guru kelas itu sendiri tanpa persetujuan dari peserta didik. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita menggali dulu ya, menggali dulu peraturan-peraturan dari anak-anak. Setelah itu kita buat kesepakatan, baru menjadi keyakinan kelas. Semua itu bersumber dari peserta didik. Beda dengan peraturan yang kita sebagai guru yang membuat, anak-anak harus mematuhinya. Ini saya katakan tadi ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya Bapak Ibu, sekarang saya bertanya, Bapak Ibu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa alasannya? Supaya selamat. Ya, supaya selamat. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Hebat Pak ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Untuk apa? Supaya sehat. Ya, supaya sehat. Tidak sekali ya. Ya, nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan. Sekarang yang perempuan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Supaya nggak dipotong gaji. Berarti kok supaya tidak dipotong gaji? Ada? Apa nilai kebajikannya? Tepat waktu. Dari situ Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, berarti motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan menerapkan peraturan-peraturan. Nilai intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri ya. Kita perhatikan di situ ada 2 poster. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada poster K dan poster P. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yuni? Rika? Keyakinan kelas. Yang A atau yang D? Yang B. Oke, tepuk tangan semuanya. Teman-teman hebat sekali ya. Betul sekali, yang termasuk keyakinan kelas adalah yang B ya. Yang B itu masuk keyakinan kelas. Kenapa tidak ada kata-kata yang negatif, semua positif? Oke, paham ya? Lanjut. Ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran.
kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, nilai kebajikannya adalah komitmen. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nilai kebajikannya adalah kesabaran. Gunakan masker. Tadi ya. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kebajikannya adalah keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Dari sini dapat kita lihat nih Bapak Ibu, bahwa peraturan itu selalu kalimatnya negatif, dilarang gitu ya. Nah kalau di keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus kalimat positif. Itu yang saya peroleh. Kita lanjut teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Masih semangat ya? Masih. Dapat semangat. Terima kasih. Yang 11 masih tetap semangat. Ya, sekarang merdeka. Apa sih arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang dimaksud merdeka menurut Bapak Pendidikan kita, ya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi dari dalam dirinya sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang terpenting adalah motivasi dari diri kita sendiri untuk menciptakan disiplin diri. Sekarang saya tanya, apa yang memotivasi Bapak Ibu menciptakan disiplin ini? Bapak Ibu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ada kalanya takut dihukum, ada kalanya motivasinya biar dapat penghargaan, biar dapat hukuman, atau motivasi terpaksa. Kalau Bapak Ibu ikut desiminasi ini, motivasinya internal ya? Mantap. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu melakukan sesuatu itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk apa? Motivasi eksternal. Contohnya apa yang terjadi kalau aku nggak mau undang Bu Ana? Itu namanya motivasi eksternal. Ya. Yang kedua, tujuannya yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Aku kalau ikut desiminasi banyak dapat apa ya? Nah itu motivasi eksternal. Tidak. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dari dirinya sendiri. Namanya motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi yang internal, dalam diri kita sendiri. Tindakan dalam suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam desiminasi ini akan saya perkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan
dengan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar ya restitusi? Belum. Loh, Diterangkan dulu. apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses untuk memperbaiki kondisi murid atau untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini namanya restitusi. Nanti saya jelaskan lagi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pengertian dari restitusi. Nanti kita juga akan belajar segitiga restitusi, cara menyelesaikan suatu masalah, memecahkan suatu kasus. Ini masih pengertiannya gitu, Pak. Ini masih pengertiannya. Nanti ada prakteknya. Kalian tidak ngantuk? Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Kita bergoyang dulu. Hebat sekali Bapak Ibu Bratajaya ya, semangatnya selalu menyala-nyala. Menyala seperti api membara. Lanjut, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang anak itu dipaksa melakukannya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kapanpun akan selalu dilaksanakan kalau restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan jadi bohong. Misalnya nggak bawa topi, anak dihukum disuruh baris ke depan. Itu ya. Akhirnya anak-anak sembunyi ke kamar mandi. Nutupi kesalahannya itu namanya manggil.
Sudah terjadi di sekolah kita ya. Ini anak-anak belajar berbohong untuk menyembunyikan kesalahannya. Hukuman, konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Konsekuensi, restitusi, murid atau anak belajar mengucapkan masalah. Dengan mengucapkan masalah, anak akan menjadi sadar dan akan selalu taat. Lalu restitusi, hukuman mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif. Kalau melanggar pasti dihukum. Nggak pakai apa? Tinggal nggak pakai dasi kan melanggar. Jadi dengan penguatan negatif anak akan apa? Membayar kesalahannya dengan dihukum itu apa? Hukuman bendera atau apa? Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Lalu restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri akan memegang kendali kontrol. Praktekkan sama Bu Yuni sama Bu Nani tadi ya, yang akan kontrol adalah dirinya sendiri. Kalau anak sadar dengan dirinya sendiri akan kesalahannya, anak akan apa? Selalu bisa untuk berbuat baik. Contohnya nanti Bapak Ibu untuk tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau kita dihukum waktu sekolah dulu pasti apa? Sangat terluka, sangat malu ya. PR dihukum menulis 100 kali lah, itu pasti apa? Akan sangat melukai, akan selalu diingat selama-lamanya. Kenapa? Hukuman akan sampai jangka waktu yang panjang. Jadi kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman itu hanya dibuat oleh guru. Yang membuat hanya guru hanya yang membuat. Nanti yang melaksanakan adalah peserta didik. Konsekuensi, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Dengan restitusi dibuat oleh murid atau anak, guru hanya mendampingi saja. Hukuman sangat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Hukuman seperti itu. Ini ada identitas pimpinan gagal ya. Identitas yang sukses, konsekuensi dan restitusi. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Ini Bapak Ibu, kalau konsekuensi, misalnya karena saat pelajaran olahraga ya, saat pelajaran olahraga kok anak Fatih terlambat 10 menit, akhirnya sama guru olahraganya disuruh lari sebanyak 10 kali putaran. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman ya. Terus kalau restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka agar berpikir restitusi murid atau anak. Guru hanya membimbing. Yang membuat adalah siswa sendiri. Itu contoh restitusi. Bapak Ibu, coba kita jawab bareng-bareng ya. Coba dipilih apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk apa? Nah, kita simpan yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apa Bapak Ibu ini? Teman. Atau konsep nanti kita simpan dulu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Cek dan dicek dulu. Mari kita cek. Oke, itu adalah jawabannya. Satu, hukuman.
kali hukuman, mencatat 100 kali hukuman, menggalikan kertas tugas teman konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena ada senggol konsekuensi, disuruh setelah jam mati seharian hukuman, hari main lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk pelajaran TJK adalah konsekuensi meskipun disuruh lari, tapi karena itu ada hubungannya dengan pelajaran TJ. Sekarang kita lanjut belajar tentang dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita sering melakukan kalau ada anak didik kita yang berprestasi, kita memberikan penghargaan. Ternyata kok dihukum oleh penghargaan ya? Maksudnya apa? Dulu juga seperti itu, nggak setuju. Saat pelatihan ini, belajar ini saya juga di dalam hati saya kok nggak setuju gitu loh. Maksud dihukum oleh penghargaan. Ternyata seperti ini Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bila menghukum oleh penghargaan. Contohnya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dari dalam serta menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Dan kita maksudnya baik. Tapi kan anak-anak mengharapkan penghargaan itu. Kalau nggak ada penghargaan itu nggak mau belajar, gitu kan? Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha seperti sebelumnya. Paham ya Pak Ibu? Itu maksudnya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Mereka tidak menerima penghargaan, berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan menghukum, penghargaan menghukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, Widi selalu berhasil dapat nilai yang baik, selalu diberi penghargaan. Terus temannya nggak mendapat penghargaan, merasa dihukum. Kenapa tidak bisa mendapatkannya? Itu maksudnya apa? Penghargaan itu menghukum. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Namanya apa? Penghargaan yang merusak hubungan. Kita lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya? Ada 5. Apa saja itu? Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya apa tidak? Semua ini bertahan hidup, Pak? Ya. Contoh kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini namanya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini yang meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kesenangan. Maksudnya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang ingin merasa senang. Gak ada orang yang ingin merasa sedih. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan
dipakai untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu namanya kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini maksudnya adalah kebutuhan tentang penguasaan, ingin dihormati dan dihargai. Semua manusia menginginkan kebutuhan ini. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu yang dimaksud kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan dasar yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Semua orang butuh untuk bisa disayang dan diterima. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak ada manusia yang kepingin dibenci, Bapak Ibu, ya? Next, ya. Ada latihan lagi. Silakan disimak. Ini sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jawabannya sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Soal yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Maksud kebutuhan apa? Kesenangan. Simpan dulu deh. Yang kedua, satu kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyangkaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Kasih sayang. Tadi kesenangan, yang kedua kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan? Oke, bebasan. Soal yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan? Ada kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup. Kebutuhan apa ya? Pengakuan, penguasaan. Apa ya? Mari kita cek, cek dan cek. Nah, yang nomor 1 adalah kesenangan. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Dan keempat adalah kebutuhan penguasaan. Sudah semua tadi ya? Oke, ternyata pintar-pintar sekali teman-teman ya. Lanjut ya, berkualitas. Sebelumnya berkualitas, Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Tepuk lagi. Aku silakan dipikirkan Pak Tur. Wow. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita tepuk wow dulu. Tepuk wow.
Dari siapa nih mancing? Oh, dunia anak. Nah, silakan. Ayo Diana, tepuk. Wow, beri we. Beri we. Beri o. Beri o. Beri we. Wow. Yang apa nih kan belum nih. Mari teman-teman, kita tepuk wow ya. Beri we. Beri o. Beri we. Terima kasih. Sama. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu berkualitas. Ya, berkualitas adalah tempat khusus di pikiran yang berisi gambaran tentang kita inginkan dan membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Untuk murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas. Kita sebagai guru pasti ingin masukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jika guru mampu membangun interaksi yang membudayakan dalam lingkungan murid, maka murid akan menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena murid menghargai nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sudah membahas tentang posisi kontrol. Nah, guru ini posisi kontrolnya ini ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Ini motivasinya guru berbuat. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka akan melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini namanya guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu titik-titik, ibu kecewa, itu kalau kamu membuat merasa posisi kontrol guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu kalau motivasinya berbuat. Kalau motivasi guru berkata, sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Ibu sebagai hukum akan berkata seperti itu. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus sebagai apa membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, yang dikatakan dulu adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Berkata seperti itu. Sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau sebagai manajer ya. Kalau motivasi, hasil kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, murid akan membantah, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini kalau posisi kita sebagai ya, kalau sebagai pembuat merasa bersalah, hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Sebagai teman akan merasa ketergantungan, tidak tergantung dengan dunia. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, hasilnya adalah menguatkan pribadi murid itu. Motivasi kalian dengan kaitan dengan dunia berkualitas. Ini kalau motivasinya yang berkaitan dengan dunia berkualitas. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau gurunya sebagai penghukum ya. Kalau
sebagai pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya murid ini sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dalam motivasi murid berkata, sekarang mungkin yang berkata, kalau murid sebagai penghukum ya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi loh, berarti benar gitu. Kalau membuat merasa bersalah, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, kata seperti itu. Kalau gurunya posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, murid akan berkata, saya pikir Bapak apa Ibu teman saya, ternyata begitu. Sebagai pemantau, berapa banyak berita yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Yang terakhir, motivasi yang terakhir ya, dampak pada murid. Ini dampak pada murid. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, dampaknya adalah mengulangi kesalahan. Kalau dihukum baris di bendera, besok pasti mengulangi lagi. Karena posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung dengan lingkungan. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sedangkan sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Berarti yang paling baik adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Bu, sebelum lagi, coba kita jawab ya. Hubungannya dengan 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagai hukum, terus buat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yo, coba kita jawab ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrol guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrolnya? Bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Teman, pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Buat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Dicek ya, cek and dicek. Apa jawaban yang benar? Yang pertama adalah pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukan yang penghukum. Kata seorang penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Apa kita menganggap ibu adalah teman kita? Kontrol guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pemantau ya. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Ini adalah sebagai seorang manajer.
Kamu selalu yang paling terakhir. Ini Bapak Ibu ya? Gimana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Iya. Ya. Gimana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif? Sebagai pendukung? Ya. Kadang-kadang mendukung, kadang-kadang merasa bersama. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Puas. Oh, setelah mempelajari disiplin positif, menjadi menyesal sekali. Hebat sekali, Pak. Masih muda, hebat bersahaja. Lanjut penerapan restitusi. Ini yang penting buat kita, Pak. Karena kita selalu menghukum anak-anak yang tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita terapkan penerapan restitusi. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, cirinya adalah memperbaiki hubungan, bukan permusuhan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat dalam dirinya sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita percaya diri berarti itu ya, tidak merasa terpinggirkan. Ini Bapak Ibu, materi terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menekan dan validasi tindakan yang salah. Next, yang pertama, restitusi. Kalau ada teman kita yang punya kasus, cara memecahkannya adalah yang pertama kita melakukan menstabilkan identitas. Maksudnya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang dikatakan oleh guru? Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi bu guru bilangnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ini? Maksud menstabilkan identitas. Yang kedua yang dilakukan guru adalah validasi tindakan yang salah. Urut-urutannya ya, ketiga institusi itu urut-urutannya seperti itu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Dikatakan guru seperti ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah maksudnya membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin diberinya ketika melakukan salah. Pada dasarnya yang dikatakan saya tadi ya, setiap kita berbuat pasti ada tujuannya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, penguasaan, kebebasan, diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Memenuhi kebutuhan dasarnya tadi yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, pada dasarnya setiap tindakan yang kita lakukan tujuannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah tadi ya. Dan apa yang dikatakan guru untuk validasi tindakan yang salah itu? Kamu bisa saja kan melakukan
bukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, kalau itu memukul ya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Validasi tindakan yang salah. Validasi dulu. Yang ketiga restitusi. Urutan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu, kalau kita bermasalah, yang kita lakukan adalah seperti ini urutannya ya. Jadi ibu tidak akan merasa mudah atau sakit hati. Menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Terus apa yang dikatakan oleh gurunya? Menanyakan keyakinan itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi di sekolah kita ini, di kelas kita sudah ada keyakinan kelas yang dibuat oleh murid tadi. Sehingga saat berbuat kesalahan, kita bisa menanyakan tentang apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita. Dengan keyakinan nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Semua dibalikan ke diri murid itu. Paham ya Bapak Ibu? Nanti kita bisa belajar membuat keyakinan kelas urut-urutannya sama Bapak Ibu mau. Tapi tidak sekarang. Kita sudah belajar, sudah lingkungan positif, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Demikian Bapak Ibu yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya, kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa bekerja bersama-sama. Atur nuwun atas perhatiannya, dan waktunya meluangkan untuk mendefinisi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.